Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini untuk mendasari renungan kita adalah firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-13. Kenapa ayat ini menjadi sebuah perenungan buat kita semua? Karena pernah suatu kali ada jemaat bertanya kepada saya bahwa bagaimana caranya untuk dapat menghindari kesombongan dan juga bagaimana caranya supaya tetap berada dalam kerendahan hati. Nah, hari ini kita mau belajar dari semua kisah Musa yang telah diberikan oleh Tuhan kuasa maupun kemampuan untuk dapat memimpin bangsa Israel. Namun di dalam perjalanan dia mengabaikan kuasa Tuhan, bahkan tidak mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan itu. Untuk merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan yang kita jadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kisah Musa memimpin bangsa Israel selama 40 hari. Dari kisah Musa ini berikan satu gambaran atau contoh yang kita bisa pahami melalui firman Tuhan di dalam Bilangan nanti, yaitu alasan yang membuat Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah dengan susu dan madu yang disiapkan oleh Tuhan. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan dan pembahasan ada 4 yang membuat Musa tidak bisa menikmati berkat Tuhan di tanah perjanjian yang disiapkan oleh Tuhan buat dia pada saat itu. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Ayat yang ke-8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di hadapan mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepada mereka. Sebuah pelajaran dari ketidaktaatan Musa waktu Allah memerintahkan Musa agar berbicara kepada sebuah batu di depan umat Israel, sehingga batu tersebut memberikan air guna memenuhi kebutuhan mereka pada saat itu. Namun apa yang terjadi, saudara? Musa malah dengan marah memukul batu tersebut 2 kali dengan tongkatnya, bukan berbicara kepada batu sesuai dengan perintah Allah, mengambil sebuah keputusan untuk tidak membiarkan Musa memasuki tanah Kanaan, yaitu yang diawali dengan cara Musa yang melanggar perintah Allah dengan tidak mematuhi perintah Tuhan untuk berbicara dengan batu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga batu tersebut akan memberikan air sebagai gantinya, tetapi malah ia memukul batu tersebut dengan tongkatnya, yang menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakpatuhan Musa akan perintah Allah tersebut. Hal yang pertama, kemarahan Musa saat itu marah pada umat Israel untuk terus-menerus mengeluh dan mengkritiknya dalam perjalanan. Kemarahannya membuatnya memukul batu 2 kali, walaupun perintah Allah hanya memerintahkannya untuk apa? Untuk hanya berbicara dengan batu tersebut dan tidak memukulnya. Alasan yang kedua, karena kurangnya kesabaran daripada Musa meski telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Musa menunjukkan kurangnya kesabaran dalam menghadapi keluhan-keluhan dan ujian yang diberikan oleh Tuhan sepanjang perjalanan. Alasan yang ketiga, berkobar-kobarnya emosi daripada Musa yang tidak terkontrol, dan berkobar-kobarnya membuat Musa tidak mampu berpikir dengan kepala dingin dan membuat keputusan yang tepat. Alasan yang keempat,
karena kurangnya kepercayaan pada Allah. Tindakan Musa menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kemampuan atau kuasa daripada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ia memukul batu itu dengan tongkatnya. Seakan-akan ia sendiri yang memberikan air untuk umat Israel.